menggunakan visa haji. Benar saja, setelah sebelumnya 22 jemaah calon haji Indonesia dan 37 jemaah asal Makassar terjaring razia, kali ini seorang WNI kembali ditangkap. Perempuan 40 tahun yang berprofesi sebagai selebgram itu diduga menjual paket ibadah haji menggunakan visa ziarah. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut. Malaysia merupakan negara yang pertama memperolehi permit untuk mengoperasikan Aduh geng, buat malu lagi geng, buat malu negara Indonesia lagi geng. Kenapa sedemikian geng? Arab Saudi tangkap selebgram asal Indonesia terkait penipuan visa haji geng. Aduh, sebelum lanjut videonya, ikinya mau nyapa para sahabat-sahabat dan saudara-saudara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin geng. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di tag di tiktoknya Mas Iki. Dan di video kali ini ikinya banyak mau ngereaction tentang haji nih geng, terutama yang lagi viral baru-baru ini ya geng ya. Arab Saudi menangkap selebgram asal Indonesia terkait penipuan visa haji nih geng. Aduh, ini buat malu negara aja ya geng ya. Dan ikinya akan ngereaction sebuah video yang dibilang orang Indonesia juga bahwasalnya orang Malaysia dibilang pandai oleh orang Indonesia tentang haji geng, karena beliau ini menginvestasi ke sawit dan getah dan bahan-bahan lainnya seperti itu. Makanya orang Indonesia itu kagum kepada orang Malaysia yang mau naik haji nih geng. Dan banyak lagi yang akan ikinya reaction buat kalian yang utamakan keistimewaan haji ataupun orang haji jamaah Malaysia saat mau berangkat haji ke Mekah sana geng. Nah tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan ikinya reaction? Jom kita simak bersama-sama geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Otoritas Keamanan Arab Saudi menangkap seorang pegiat media sosial asal Indonesia LMN dengan tuduhan menjual paket haji tanpa visa resmi. Menurut Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah Yusron Ambari, pelaku saat ini ditahan di kawasan Al-Qararah, Mekah. Pelaku diketahui menjual paket haji tanpa visa resmi melalui media sosial Facebook. Yang bersangkutan ditangkap bersama dengan keponakannya pada tanggal 25 saat pemeriksaan. Keponakannya dilepas, tapi yang bersangkutan masih ditahan. Yang bersangkutan sudah membawa 50 orang jamaah dan ada di Mekah saat ini, dan tim KJRI juga sudah bertemu dengan mereka di salah satu hotel. Dan saat ini kondisi jamaah agak bingung karena tidak tahu nasib mereka. Jelang puncak ibadah haji, pemerintah Arab Saudi terus mengintensifkan razia jemaah yang tidak mengantongi visa haji. Selain di kawasan kota Mekah, pemeriksaan juga dilakukan di kawasan Masjidil Haram dan Stasiun Haramain. Dari Mekah, Arab Saudi, tim MCH 2024 iNews. Selebgram ditahan Saudi karena jual paket haji dengan visa ziarah, jemaahnya dicari. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Arab Saudi menelusuri keberadaan rombongan jemaah calon haji yang menggunakan visa ziarah. Mereka diduga menjadi korban dari seorang selebgram Indonesia yang mempromosikan naik haji dengan visa ziarah. Padahal berhaji menggunakan visa ziarah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambari mengatakan dari informasi awal, jemaah kini berada di Mekah. Pihaknya juga masih terus mencari keberadaan jemaah di Mekah. Wah, bisa-bisanya ya Sobat Start FM, orang mau ibadah malah kena tipu. Aparat keamanan Arab Saudi terus menggencarkan pemeriksaan identifikasi terhadap jemaah yang diduga tidak menggunakan visa haji.
Benar saja, setelah sebelumnya 22 jemaah calon haji Indonesia dan 37 jemaah asal Makassar terjaring razia, kali ini seorang WNI kembali ditangkap. Perempuan 40 tahun yang berprofesi sebagai selebgram itu diduga menjual paket ibadah haji menggunakan visa ziarah. Yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Jadi sekarang jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Konsulat Jenderal Republik Indonesia masih melacak rombongan jemaah sang selebgram yang kini terlunta-lunta di Tanah Suci. Jemaah calon haji Indonesia kembali diingatkan agar tidak berhaji secara ilegal karena selain ancaman deportasi dan larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun, uang ratusan juta rupiah untuk ongkos haji pun melayang sia-sia. Tim Liputan CTV melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Aduh, kasihan sekali ya geng ya, niatnya mau haji mau ibadah malah kena tipu. Sekarang jadi ilegal di sana geng, karena visanya ya bukan visa haji tapi visa berziarah kayak gitu ya geng ya. Dan ini aduh, berhati-hatilah apa orang Indonesia, jangan termudah teromongan ataupun berita hoax ataupun orang yang mempercayai kalian, berhati-hatilah kayak gitu ya. Kalau kayak gini aduh malu sendiri ya geng ya. Dan ikinya akan ngereaction sebuah video lagi nih geng ya. Dan Arab Saudi tidak henti-hentinya puji jamaah haji Malaysia yang berdisiplin dan berilmu. Masya Allah. Semoga jemaah haji yang berangkat haji sana dari Malaysia ataupun dari Indonesia, semoga jadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Jom kita simak dulu videonya. Let's go. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Terutama rakan saya sejawat saya, Tuan Yang Terutama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin, betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Alhamdulillah, sekarang ni saya bersama dengan beberapa buah ambulans yang disediakan sebagai pelengkap kepada perkhidmatan, perubatan dan rawatan tabung haji kepada para jemaah haji semua. Alhamdulillah, kita lihat di sini ambulans yang telah tersedia telah pun diperiksa oleh pihak Kementerian Kesihatan Arab Saudi, dan alhamdulillah Malaysia merupakan negara yang pertama memperolehi permit untuk mengoperasikan ambulans untuk musim haji kali ini. Dan kita ada dua sebenarnya, kategori asas dan advance. Dan untuk ambulans yang disediakan oleh tabung haji ini merupakan ambulans kategori advance yang boleh memberi pelbagai rawatan lanjutan semasa dalam ambulans lagi. Dan inilah dia perkhidmatan yang diberikan kepada para jemaah haji tahun ini. Kamu tahu nggak kalau biaya penyelenggaraan haji di Malaysia ini lebih murah dari Indonesia? Biaya yang dibebankan oleh warga Malaysia hanya sekitar 36,3 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 53 juta untuk yang berpenghasilan menengah. Bagaimana caranya ya? Hal ini dikarenakan adanya peran penting program tabung haji yang dikelola Lembaga Tabungan Haji Malaysia. Lembaga ini bahkan disebut sebagai yang terbaik di antara negara muslim. Dengan adanya tabung haji yang berdiri pada tahun 63, dana yang disetorkan jemaah kemudian dikelola melalui investasi dan berbagai usaha lain yang terpercaya. Keuntungan atau nilai manfaat ini nantinya akan menjadi subsidi biaya haji para jemaah sehingga biayanya tidak mahal lagi.
Menurut kamu, apa kira-kira bisa diterapkan di Indonesia ya? Malaysia, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Masya Allah, tabarakallah, dilancarkan segala urusannya jamaah haji dari Malaysia ini ya geng ya. Bahkan tadi yang di akhir video dibilang dana haji Indonesia tidak secerdas Malaysia, geng. Kenapa seperti itu? Ya karena apa namanya, mereka tuh mengelolanya dengan secara betul ya geng ya, dengan secara benar kayak gitu, supaya tak ada terjadi penipuan lagi kayak gitu mungkin ya geng ya. Dan ambulan tadi itu hanya digunakan untuk jamaah haji Malaysia gitu geng, dan yang pertama kali, Masya Allah. Dan yang pertama tadi geng ya, jamaah haji Malaysia ini dipuji-puji oleh Arab Saudi kayak gitu ya geng, ataupun kerajaan Arab Saudi karena ketertibannya, kedisiplinannya, dan terus keilmuannya. Masya Allah sekali. Semoga jamaah-jamaah haji dari Indonesia maupun dari Malaysia dan Singapura dan Brunei Darussalam juga seperti itu ya geng, bisa mencontoh hal-hal baik dari negara Malaysia seperti itu ya geng ya. Jadi kita jangan gengsi dan jangan malu untuk mencontoh negara yang baik daripada negara kita. Buanglah pikiran buruk dan ambillah pikiran yang baik. Seperti itu ya geng. Jadi jangan gengsi lah, itu makan di video kali ini. Kalau kalian mengikuti pemikiran seperti netizen ya, netizen plus 62, netizen Konoha, kalian akan sempit pemikirannya dan selalu akan membuat malu negara kalian sendiri bila bepergian ke luar negeri kayak gitu ya geng ya. Itu pesan daripada Ikinya, pesan sedikit lah, tidak banyak, semoga kalian paham. Yang tidak paham silakan tidak payah tonton sampai akhir kayak gitu ya geng ya, karena yang menonton sampai akhir ini adalah orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berilmu juga apa maksud dan tujuan video ini, seperti itu ya geng ya. Oke geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, bila ada salah penyampaian ataupun video yang tak mengenang bagi kalian, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tau di next video. Bye bye.